Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Evi Kurotin Ayunin, Naini Nurkalimah, dan Dia Asri Ngayomi. Kami akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, A. Pengertian sumber belajar. Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang tidak terlepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di dalamnya. Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang B, klasifikasi sumber belajar. Dari definisi sumber belajar yang telah kami uraikan melahirkan beberapa pengelompokan sumber belajar. Di antaranya ada yang membagi 6 jenis dengan rincian. Yang pertama, sumber berupa pesan, manusia, peralatan, bahan, teknik atau metode, dan lingkungan. Selanjutnya, ciri-ciri sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar harus memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Yang kedua, sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. Yang ketiga, sumber belajar yang dirancang atau resource by design mempunyai ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan tersedianya media. Dan yang keempat, sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah dan dapat dipergunakan juga secara gabungan atau kombinasi. Yang selanjutnya, fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan membantu peserta didik untuk menggunakan waktu dengan secara lebih baik dan efektif, meningkatkan laju kelancaran belajar, dan mengurangi beban pendidik dalam penyajian informasi. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan jalan mengurangi fungsi kontrol pendidik yang sifatnya kaku dan tradisional. Yang ketiga, memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah dengan jalan merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis. Dan yang keempat, meningkatkan pemantapan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan manusia dengan berbagai media komunikasi dan menyajikan informasi maupun data secara lebih mudah, jelas, dan konkret. Baik, materi yang selanjutnya adalah peranan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Peranan sumber belajar adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang melalui sumber belajar. Sumber belajar mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan. Adapun peranan tersebut dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Pola komunikasi dalam pembelajaran individual sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Titik berat pembelajaran individual adalah pada peserta didik, sedang guru mempunyai peranan sebagai penunjang atau fasilitator. Dalam pembelajaran individual terdapat 3 pendekatan yang berbeda, yaitu 1. Frontline teaching method. Dalam pendekatan ini, guru berperan menunjukkan sumber belajar yang perlu dipelajari. Yang kedua, killer plan, yaitu pendekatan yang menggunakan teknik personalized system of instruksional atau biasa disingkat PSI, yang ditunjang dengan berbagai sumber berbentuk audiovisual yang didesain khusus untuk belajar individual. Yang ketiga, metode proyek. Peranan guru cenderung sebagai penasehat dibanding pendidik, sehingga peserta didiklah yang bertanggung jawab dalam memilih, merancang, dan melaksanakan berbagai kegiatan belajar. Sumber belajar hendaknya dirancang berdasarkan prinsip. Yang pertama, dialog, drama, diskusi, yang disajikan menarik melalui permainan, kombinasi warna, dan suara. Yang kedua, persuasif dan bukan menggurui atau mendikte. Yang ketiga, pemilihan sumber belajar yang tepat. Yang keempat, bentuk sajiannya singkat, padat, jelas, dan menyeluruh. Yang kedua, peranan sumber belajar dalam pembelajaran klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik.
Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Sumber lain seolah-olah tidak ada peranannya sama sekali, karena frekuensi belajar didominasi interaksinya dengan guru. Yang ketiga, peranan sumber belajar dalam pembelajaran belajar kelompok. Pola komunikasi dalam belajar kelompok menurut Derek Ronter menyajikan dua pola komunikasi yang secara umum ditetapkan dalam belajar, yaitu pola A, discussion atau diskusi singkat, adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik untuk didiskusikan singkat sambil jalan. Yang kedua, controlled discussion atau diskusi di bawah kontrol guru. Sumber belajarnya antara lain adalah bab dari suatu buku, materi dari program audiovisual, atau masalah dalam praktek laboratorium. Yang ketiga, tutorial. Tutorial adalah belajar dengan guru pembimbing. Sumber belajarnya adalah masalah yang ditemui dalam belajar harian. Bentuknya dapat bab dari buku, topik, dan tujuan instruksional tertentu. Yang keempat, tim project atau tim proyek adalah suatu pendekatan kerjasama antara anggota kelompok dengan cara mengenai suatu proyek oleh tim. Yang kelima, simulasi. Yang keenam, micro teaching. Yang ketujuh, self-help group atau kelompok swamandiri. Materi yang selanjutnya, bagaimana cara pemilihan sumber belajar? Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan dua kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kriteria umum. Kriteria umum merupakan ukuran kasar dalam memilih sumber belajar, di antaranya ekonomis, tidak harus terpatok pada harga yang mahal, praktis, tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka, mudah, dekat, dan tersedia di sekitar lingkungan kita, fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional, sesuai dengan tujuan, mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, kriteria berdasarkan tujuan. Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan, di antaranya sebagai berikut. 1. Sumber belajar guna memotivasi, artinya pemanfaatan sumber belajar tersebut bertujuan meningkatkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan sebagainya. Yang kedua, sumber belajar untuk pembelajaran, yakni untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat, serta secara diteliti, dan sebagainya. Yang keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Yang kelima, sumber belajar untuk presentasi. Di sini lebih ditekankan sumber sebagai alat, metode atau strategi penyampaian pesan. Itu tadi serangkaian materi dari kelompok 12. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.